Setiap tahun, Indonesia menghasilkan 1,8 juta sarjana dan 50.000 diantaranya merupakan sarjana dengan gelar teknologi informasi. Sayangnya, hanya 20% atau sekitar 10.000 orang dari angka tersebut yang tertarik menjadi software engineer. Namun, dari 10.000 sarjana IT yang ada, tidak semuanya bisa langsung beradaptasi. Hanya 1% atau 100 orang saja dari lulusan IT yang dapat lulus tes perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia. Dan sisanya, 0,1% bisa menjadi software engineer yang mampu bersaing di taraf internasional. Software engineer bagi saya itu memberikan manfaat dan juga menyelesaikan sebuah problem. Lalu untuk coding yang membuat aplikasi itu adalah bagian dari tugas kita, bagian kecil dari tugas. Bukan cuma sebatas sekedar bikin aplikasi ya, kita berharap aplikasi yang kita buat itu impactful buat orang yang butuh aplikasi itu. Misal dari beberapa aplikasi yang dari e-commerce sendiri kan, awalnya kan dari orang belanja kan dia harus datang, dia harus jalan lah, butuh effort lah, dia kesulitan nih, atau dia tempatnya hujan jadi nggak bisa datang ke tokonya, dia bisa tinggal buka HP, pesen, nanti udah ada yang ngirim. Solusi paling mujarab mengatasi kelangkaan talenta digital bukanlah membangun lebih banyak kampus atau membuka lebih banyak jurusan teknologi informasi. Tetapi, dengan mengekspos calon programmer dengan real project, berinteraksi dengan sebanyak mungkin stack atau problem, dan belajar langsung dengan mentor merupakan hal yang tepat agar mereka bisa berkembang. Setelah 7 tahun berproses di industri perangkat lunak, kami menemukan bahwa melalui metode piramidal learning ini, kami tak hanya bisa menghasilkan programmer yang bermutu, namun juga siap bersaing di industri dengan segera. Cari-cari bootcamp, terus ini aku menemukan satu referensi yang menarik, yaitu Refactory dari temanku. Nah, yang membedakan Refactory dari yang lainnya ya, Refactory ini bisa seberani itu menaruh kepercayaan di level entry untuk menghandle project yang nasional itu. Kalau untuk metode pembelajaran atau pendidikan yang saya dapat di sini, perbedaannya dengan ketika kuliah, benar-benar terjun langsung ke sebuah dunia pekerjaan yang kita belajar sebuah skill untuk digunakan dalam pekerjaan. Ya itu saya pelajari juga di sini itu inisiatif tuh sangat penting karena saya diam aja nanti blocker saya itu malah jadi blocker orang lainnya juga. Di Refactory yang senior ya biasanya kita bantu. Pertama adalah memberi contoh. Kedua adalah kita dari dulu sudah terbiasa ketika mengerjakan dan ada isu itu siapapun berhak bertanya ke siapapun. Faktor kecepatan ya, karena ketika problem cepat solve atau blocker itu cepat solve kan, klien itu lebih cepat dapat value yang kita deliver ke dia. Untuk itu mutunya itu tetap dijaga. Setiap minggu kita kan ada town hall. Di town hall itu kita membahas apa yang bisa kita tingkatkan dari segi mutu dan lainnya. Kalau di Refactory sendiri itu ada policy tentang maksimal waktu untuk seorang engineer itu mencoba untuk memecahkan problemnya sendiri seperti itu. Daripada jalur gagal, lebih baik ada effort lebih sih untuk mencapai goals itu. Ya mungkin kalau buat orang awam itu berlebihan ya Mas sebenarnya. Balik lagi ini soal komitmen, kita harus kasih effort yang maksimal lah. Tahu itu tadi nggak punya nilai komitmen di perusahaannya, dilempar lagi ke software host C misalkan kayak gitu. Jadi ini depend ke sini, ini depend ke sini. Kalau di Refactory nggak pernah ngelempar kerjaan. Kita nggak pernah backdown dalam challenge, jadi ketika ada problem yang cukup susah dan sangat menantang gitu, kita nggak pernah mundur. Ya apa yang ku kerjakan ya terutama pasti bakal ada dampak terutama di klien kita kan untuk pengembangan bisnis mereka gitu. Dari aku pribadi itu ya ketika di Loreta, karena di Loreta itu bisa ngedetect sensor ya, ngedetect dari sensor orang-orang yang suhu badannya tinggi atau dalam kategori COVID di mall, salah satu mall terbesar di Singapura. Masuk tuh karena mereka masuk kuliah IT itu kemungkinan besar
belum tahu goals akhirnya apa. Ya, karena mereka belum tahu, otomatis dia cuma kuliah aja gitu. Refactory itu kan layanannya nggak hanya sekedar sebagai software house ya, tapi juga di Refactory ini kita juga sebagai lembaga pendidikan seperti itu. Bagi teman-teman yang memang suka tantangan, yang benar-benar ingin mendalami tentang programming, bisa aku bilang aku rekomendasikan untuk bisa masuk ke programnya Refactory, program IP-nya Refactory. Ya Tuhan itu adil. Dia pasti ngasih sesuatu, kamu harus memberikan sesuatu juga. Nggak mungkin kamu dapat sesuatu tanpa dengan cuma-cuma. Orang punya gaji gede itu pasti dia punya value yang dia kasih agar dia dapat gaji yang gede. Manusia tanpa kerja, terus apa gunanya dia untuk hidup? Kerja itu sama juga dengan belajar. Kita bisa dapat pengetahuan dari situ. Dan yang paling utama, kita bisa membuat dunia ini lebih berkembang. Berbagai usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri terbukti tak bisa meningkatkan jumlah programmer dengan segera. Melalui program intensive hiring, Refactory dengan best practice selama 7 tahun terakhir telah membuktikan bahwa menghasilkan programmer yang bermutu tidak harus mahal dan lama. Setelah memiliki puluhan alumni dari ribuan pendaftar, kami percaya diri untuk melihat masa depan pemrograman Indonesia dengan lebih baik.